Nah, apalagi suami istri, mulai dari keuangan, mulai dari komunikasi, mulai dari seksualnya. Itu tolong diopeni banget. Jadi kadang-kadang gini, ada laki-laki yang suka nyinyir. Aku Ya, ya. Apa yang tidak perlu dikatakan, dipertanyakan. Itu. Terus nanti juga ada daripada iseng, daripada nggak ngomong, ada juga yang suka mancing-mancing ngomong. Iya sih, Ya, betul. ngambil topik apa. Nah, padahal sebetulnya itu nggak perlu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari @viantika PS. Izin bertanya, Dok, gimana tentang attachment style mempengaruhi hubungan pernikahan? Terima kasih, Dok. Ya. Waduh, itu sangat penting menurut saya. Attachment dalam pengertian kelekatan. Oh, iya. Jadi bagaimana supaya lengket terus gitu loh. Iya, sama pasangan ya, Pak? Iya. Nah, itu kan memerlukan satu kekuatan, memerlukan sesuatu inner power. Jadi kalau di dalam ilmu kimia itu afinitas elektron. Ya. Afinitas elektronnya itu harus kuat sehingga nanti tidak gampang tertarik pada inti atom yang lain, ya. Jadi tidak gampang tertarik. Karena apa? Karena di sini sudah nyaman dan kuat, gitu loh. Jadi kalau berhitung masalah itu inner powernya, kekuatan dari dalam itu. Jadi misalnya dia itu seorang istri itu pintar banget bagaimana menjaga hati suaminya. Dia tidak pernah menanyakan suatu pertanyaan yang pernah tahu suaminya tidak suka kalau ditanya dengan cara begini. Nah, suaminya tidak senang kalau diajak berdiskusi tentang ini. Suaminya tidak senang kalau diajak ngobrol jamnya tidak tepat, jam gini. Nah, timingnya yang tepat itu gini lah, dia itu menghafalkan. Demikian juga si suami. Ya, dia tahu istrinya itu perlu waktu untuk dia dengarkan. Gitu loh. Nah, mesti dia akan punya waktu untuk dekat dia, ya, mendengarkan. Iya. Gitu. Mendengarkan, kemudian saling terbuka, lalu mencari solusi. Misalnya seorang suami istri yang sudah mempunyai cucu misalnya. Nah, itu bicara tentang cucunya. Nah, biasanya kalau ini kan nenek itu perempuan kan. Neneknya itu kan biasanya itu kan ingin banget memperlakukan cucunya itu seperti dia dulu memperlakukan anak kecil dan bahkan lebih seperti anaknya waktu kecil dulu. Padahal dia kan punya ibu. Iya. Nah, ini disinilah peran kakek ya. Kakek laki-laki ya, Pak? Kakek yang laki-laki itu, ya itu harus menjadi penengah. Ya kan? Nah, itu kan tidak mungkin, itu kan bukan anak kita. Iya. Jadi kekuasaannya itu ada di bapak ibunya. Gitu. Kalau mau usul gitu ke orang tuanya supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi konflik. Karena kalau terjadi konflik nanti akan lama-lama akan terjadi tadi merenggangkan kelekatan tadi. Baik itu kelekatan suami istri, ya, karena nanti bapak itu kok selalu ngepro sama ini, ngepro sama ini. Kalau saya ngomong nggak pernah didengar. Ini gini. Nah, akhirnya kan timbul kata-kata itu. Lah itu attachment-nya mulai luntur. Gitu loh, kelekatannya sudah mulai luntur. Kemudian mengenai selera makan. Ya, jangan pernah ya suami istri. Tadi pertanyaannya suami istri ya? Iya. Ya, pernikahan, Pak. Pernikahan. Jadi jangan pernah suami istri itu memaksakan selera. Ya. Misalnya, Pak? Memaksakan selera, jadi misalnya saya dipaksa harus masak masakan yang Jepang, Western, misalnya, Jepang dan sebagainya. Itu kan saya nggak bisa. Iya. Nah,
dunia saya adalah oblok-oblok. Iya, iya, iya. Gitu. Oseng tempe misalnya. Nah, oseng tempe, oseng pare dan sebagainya itu malah bisa. Nah, maka harus solutif. Nah, Iya. solusinya apa? Kalau masak 2 macam atau selang-seling. Tapi ada standar gitu loh. Standarnya apa? Ya sudah yang semua bisa mesti empal. Nah, tahu goreng, tempe goreng, itu kan semua bisa. Ayam goreng. Baru masakan yang lain kesukaannya bisa diselang-seling. Hari ini masakan kesukaan istri, hari ini kesukaan suami, hari ini kesukaan anak nomor 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini suatu hal yang menjadi perekat. Iya. Attachment di dalam keluarga itu makanan. Terutama kalau kita makan sambil ngobrol di ruang makan. It's good time. It's good time to discuss ya. Nah, ini keluarga itu butuh ya. Misalnya ada satu anak saya yang, Pak ya, Bapak bisa nemeni saya makan. Itu anak saya nomor 2 itu mesti. Setiap pagi mesti minta, Pak tungguin ya Pak makan. Nah itu. Nah saya tahu dia itu minta ditungguin sambil mau cerita gitu loh. Sambil mau cerita, dia mau ventilasi kan. Perlu ventilasi itu. Nah dia perlu teman, perlu bicara. Ya meskipun saya agak leyeh-leyeh, ya malas-malasan bangun karena dia harus segera ke rumah sakit, ya saya tunggu nih. Makan, ngobrol. Ya, makan, ngobrol, terus tugasmu apa hari ini? Ayo terus semangat. Oh, ini. Nah, dia mengeluh ini. Saya ikut memberitahu dan sebagainya. Nah, itu attachment. Nah, apalagi suami istri, mulai dari keuangan, mulai dari komunikasi, mulai dari seksualnya. Itu tolong diopeni banget. Pak, tapi aku setuju beberapa teori Bapak. Salah satunya itu yang kalau ngobrol sama pasangan lebih dari sekian menit itu jadi berantem, itu aku setuju sih Pak. Karena aku mengalami itu juga sampai akhirnya aku butuh, kadang aku menghindari waktu berdua karena takut kalau ini nanti ya baru capek, baru gini kalau pembahasannya akhirnya aku ngajak orang ketiga untuk yuk kumpul yuk, nongkrong yuk misalnya kayak gitu. Itu salah nggak sih Pak? Enggak. Aku menghindari untuk tapi obrolan. Jangan selalu ada orang ketiga. Iya enggak. Tapi bahkan kalau mau pergi berdua itu harus ngomong ini janji nggak berantem ya, nggak usah bahas yang enggak ya. Itu salah nggak Pak? Enggak. Jadi memang kadang-kadang gini. Itu attachment juga dong Pak nanti Pak hubungannya? Iya. Jadi kadang-kadang gini, ada laki-laki yang suka nyinyir. Ya. Apa yang tidak perlu dikatakan, dipertanyakan. Itu. Terus nanti juga ada daripada iseng, daripada nggak ngomong, ada juga yang suka mancing-mancing ngomong. Iya sih. Ya, ngambil topik apa. Nah, padahal sebetulnya itu nggak perlu. Gitu loh. Daripada nggak ngomong aja, tapi akhirnya berujung pada perbedaan pendapat karena ada resistensi. Nah, jadi suami istri itu sudah resisten gitu loh. Gue tahu belang lo. Gue tahu siapa lo, ngapain lo. Nah, apresiasinya sudah beda. Iya. Nah. Yang susah kan mempertahankan apa ya Pak, perasaan kita sama pasangan kita tuh sejak awal bertemu sampai akhir itu nggak mungkin sama ya Pak? Oh nggak mungkin ya. Wong nanti kalau akhirnya itu ya suami istri itu akhirnya kasihan dan sayang. Jadi bukan cinta lagi, cintanya itu dalam bentuk ada sesuatu yang hilang kalau tidak ada. Iya. Ya, jadi terasa saat tiada. Nah itu. Pas meninggal ya Pak. Padahal waktu hidup mungkin pergi aja misalnya. Oh iya. Ditinggal pergi istri atau suami lebih dari 3 hari. Nah, itu mesti akan terasa something loose gitu, ya. Karena ada sesuatu habit, kebiasaan yang hilang. Ya meskipun kalau ada tetet berantem, tetapi itu hilang, gitu. Pak, tapi kalau misalnya Pak di dalam hubungan itu tadi adanya kebosanan itu kan wajar ya Pak, attachment-nya mulai hilang. Itu perlu nggak sih Pak untuk masing-masing pasangan
menyediakan waktu untuk sendiri, Pak? Ruang untuk sendiri. Oh harus. Jadi saya itu contohnya saya sangat menghargai kalau mamahmu misalnya mempunyai waktu untuk sendiri, ya, waktu untuk teman-temannya. Malah saya pacu, ya, kalau ada pertemuan organisasi dengan teman-temannya, dengan apalah, mau makan di mana, silakan, itu perlu, gitu loh. Iya. Karena apa? Saya pun mengerjakan itu. Malah kemarin saya ajak dia. Ketika Jagung ke Jakarta, pulangnya mampir diambil teman saya yang ada di Tegal. Iya. Ya kan? Pernah kita enak di sana gitu. Bermalam di sana ya. Iya. Nah ini yang harus biar ngerti kebiasaan. Nah terus saya ajak gitu teman-teman akrab saya dulu ketika kuliah. Iya. Dia kan masuk kamar saya ini perlu ikut ngobrol. Nah akhirnya kan dia tahu, oh obrolannya itu obrolan zaman dulu kuliah gini. Nah terus saya tak ke kamar ya, tak tidur. Nah tapi kan tahu. Iya. Jadi bahwa kita itu obrolannya itu tidak ke arah neko-neko, tapi ke arah gojekan, ya. Kumpulnya itu kumpul positif. Ya kita hanya kangen-kangenan gitu. Ada yang sudah puluhan tahun nggak ketemu, dia sudah jadi dokter, sudah pensiun dari ini, ya. Jadi yang sudah pensiun berapa kemarin tuh? 3. Yang belum pensiun berlima, ketemunya baru berlima. Yang belum pensiun 2, termasuk saya belum itu. Nah ini istri itu pasangan tuh harus tahu gitu kebiasaan itu. Lingkungan pasangannya lah ya Pak ya. Jadi kita jangan egois ya. Tapi boleh saja mau ikut boleh. Nanti kan bosan sendiri. Iya. Kalau mau dengerin ikut kepo, ngapain aja nih suami saya ngomong-ngomong sama temennya itu gitu.